Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi terkait dengan situasi politik terkini jelang Pilpres 2024, di mana bahwa ada informasi yang cukup menghebohkan publik Indonesia, di mana elektabilitas pasangan capres dan cawapres ya mendekati pemilihan ini semakin ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan. Tetapi ada informasi hasil survei yang betul-betul begitu menggemparkan kita semua, di mana dirilis oleh Poltreking Indonesia ya, bahwa elektabilitas pasangan cawapres dan cawapres di Jawa Timur ini betul-betul begitu mencolok, bahwa elektabilitas dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka itu menempati posisi tertinggi di antara kedua pasangan capres dan cawapres tersebut, yakni Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Mahfud MD dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Lalu seperti apa hasil ya dari survei Poltreking Indonesia ini? Ternyata bahwa Pak Prabowo Subianto itu menempati posisi tertinggi dengan 60% ya. Nah, ini tentu sebuah capaian yang betul-betul mengejutkan dan mengagetkan kita semua. Walaupun memang di sebelum-sebelumnya kita juga sering melihat, ada mendengar bahwa ada pasangan memang yang berupaya untuk kemudian memenangkan Pilpres satu putaran ini. Dan jika kita menyimak ya, dan jika kita melihat dari hasil rilis dari survei Poltreking ini, memang ya khususnya di daerah Jawa Timur ini betul-betul membuat ya kita semua ini bisa terkejut ya. Dengan perolehan 60% ini kan artinya dia sudah lewat 50% jauh ya. Sementara Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi yang merupakan pemilih terbesar kedua di Indonesia. Lalu kemudian ini disusul oleh Pak Ganjar Pranowo dengan perolehan 17,2%. Lalu posisi ketiga itu diikuti oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar dengan 14,9%. Kalau kita lihat ini kan terpaut jauh ya. Pak Prabowo betul-betul jauh melambung ke atas ya, sementara dua pesaingnya ini ya tidak bisa mengejar ya. Dan ini tentu sesuatu yang menjadi tantangan terbesar ya bagi kedua pesaing dari Pak Prabowo, yakni Pak Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Mahfud MD maupun Pak Anies Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Padahal sebagaimana kita tahu ya bahwa Jawa Timur ini dalam geopolitik itu ini kan merupakan basis daripada Partai Kebangkitan Bangsa, basis PKB besutan dari Pak Muhaimin Iskandar. Ya sejak dulu PKB berdiri memang Jawa Timur ini merupakan basis utama dari PKB. Tetapi dengan situasi seperti ini ya, hasil rilis dari Poltreking ini ternyata bahwa
ini tidak membuat ya basis PKB ini menjadi basis dalam pilpres ya, karena kalau kita lihat apa yang dicapai oleh Pak Prabowo sesuai hasil survei dari Poltreking ini betul-betul jauh ya, 60%. Sementara ya Pak Anies itu terpaut jauh ya, malah di bawahnya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, ini akan menjadi sebuah PR besar bagi tim dari Pak Muhaimin Iskandar ya, bagaimana mengkonsolidasi ya mesin partai sehingga betul-betul bisa ya, setidaknya dia bisa mengejar apa yang dirilis oleh Poltreking ini, bahwa posisinya ini sangat jauh sekali di bawah. Dan tentu bagi Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka, ini tentu adalah sebuah berita yang cukup menggembirakan ya bagi para pendukung ya, bagi para simpatisan dan partai pengusung. Sebab bagaimanapun juga Jawa Timur ini sekali lagi adalah pemilih yang cukup besar. Artinya apa? Memenangkan di daerah Jawa Timur itu bisa menjadi pertanda bahwa ini bakal memenangkan pilpres secara nasional. Sehingga memang para capres ini menjadikan Jawa Timur ini sebagai salah satu ya wilayah yang memang harus dimaksimalkan dalam rangka menarik ya suara sebanyak-banyaknya. Tetapi dengan situasi-situasi yang kita lihat dari hasil survei Poltreking ini ya, ternyata boleh jadi bahwa para pendukung PKB ya ini tidak serta-merta kemudian mendukung Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Kalau kita melihat ya hasil dari survei dari Poltreking. Kenapa? Karena memang jika kita bicara basis, ini adalah basis PKB. Seharusnya ya Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin ini kan setidaknya dia bisa juga menang ya di Jawa Timur, tetapi kenyataannya justru terbalik. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang unik ya dalam pesta demokrasi kita. Ya memang sejak awal ya Jawa Timur ini memang selalu menjadi bahan perbincangan dari para pengamat ya, para praktisi ya, bagaimana bahwa untuk memenangkan pilpres ini setidaknya bahwa dia juga harus mendapat dukungan suara yang besar dari Jawa Timur. Kita berharap bahwa pilpres ini ya berlangsung dengan damai dan siapapun pemenangnya tentu dialah pemimpin kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.